imam dalam keluarga untuk berdoa bersama-sama. Saya percaya kita semua melihat dengan mata iman, tahun ini tahun yang luar biasa. Saya tetap yakin itu sesuatu yang besar dan yang luar biasa. Saya percaya bahwa Allah akan memberi kepercayaan yang lebih lagi. Dan saya sudah bisa melihat dalam sepanjang tahun ini akan banyak hal yang akan Allah berikan dan Allah buat lewat kita dan di tengah-tengah kita. Tetapi dalam beberapa hari terakhir ini, dalam pergumulan doa setiap hari dengan Tuhan, saya mulai menangkap sesuatu yang lain yang harus diperhatikan oleh orang percaya, bahwa rupanya buat orang-orang beriman, dan khususnya buat keluarga-keluarga Kristen, tahun ini sebenarnya bukan tahun yang gampang dilewati tanpa problem, saudara. Justru saya melihat sebaliknya, ini yang saya rasakan bahwa tahun ini, tahun yang tidak gampang sebenarnya. Setan mengerti bahwa untuk bisa menggagalkan maksud Tuhan di tengah-tengah kita, dia tidak mungkin serang secara frontal apa adanya, tapi akan dia mulai dengan gerilya, dia akan potong pelan-pelan kekuatan kita, dan khususnya yang terletak dalam keluarga demi keluarga. Saya percaya apa yang sudah kita tunjukkan, kita kerjakan di hadapan Allah, itu merupakan wujud daripada kenyataan apa yang dialami oleh tiap keluarga. Khususnya saya percaya, oleh karena adanya kepala rumah tangga, para imam Tuhan, yang belajar untuk setia dan belajar untuk taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita selama hampir 7 tahun ini, kita bergumul bersama-sama, kita membangun bersama-sama. Saya percaya sudah banyak harga yang dibayar. Dan saya yakin seharusnya semua orang yang mengerti akan hal ini tidak akan membiarkan satu hal pun, baik yang kecil maupun yang besar, akan menggagalkan rencana Allah lewat kehidupan kita dan dalam kehidupan kita. Kenapa yang saya tangkap adalah bahwa kita mesti mewaspadai akan keluarga kita masing-masing, khususnya melewati tahun ini. Masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi itu hanya merupakan penyebab tambahan. Keluarga yang harmonis dan kuat dalam Tuhan, dia bisa hidup dalam cara yang sangat sederhana, di tengah-tengah kekurangan sekalipun, namun tidak goyah. Tapi keluarga yang sudah goyah dalamnya, kesulitan ekonomi akan memperparah keadaan, dan memicu akan benturan dan letupan yang tidak perlu dalam keluarga. Sehingga ketika saya berdoa, Roh Kudus ingatkan untuk mengajak semua imam dalam rumah tangga untuk berseru dengan Tuhan. Dan nanti kita akan buat sama-sama, masing-masing mewakili keluarganya berdoa untuk keluarganya. Dan kita berkata, Tuhan, aku memberkati keluargaku, aku ingin bawa keluargaku naik di hadapan Tuhan. Dan kalau semua imam di tempat ini mengerti akan posisinya di hadapan Tuhan, dan setiap saat kita melakukan tugas kita sebagai imam dalam rumah tangga kita, saya percaya tahun ini kita akan makin kuat bersama dengan Kristus Yesus. Amen, saudara. Saya belajar bahwa apa yang dihasilkan dari tekanan dan penderitaan tidak bisa digantikan dengan khotbah sehebat apapun. Gak bisa. Justru makin kuat setan menekan kita, asal kita tahu bagaimana kita menanganinya. Saya percaya bahwa semua tekanan itu akan menghasilkan orang-orang yang tahan uji, dan menghasilkan orang-orang yang murni, oleh karena dia telah melewati akan api pemurnian dari Tuhan sendiri. Semua boleh berubah, peristiwa banyak yang tidak menguntungkan boleh terjadi, tapi selama hidup orang percaya kuat dalam Tuhan, dan para imam dalam keluarga itu tahu akan fungsinya, menjalankan tugasnya dengan benar, berfungsi dengan semestinya, setiap keluarga saudara akan solid dan akan kuat di hadapan Tuhan. Kemarin satu keluarga kami buat perjamuan kudus sama-sama. Kami mengucapkan doa, saya ambil dari Alkitab. Kalau Anda di rumah Anda mau buat itu bagus sekali. Tapi ini merupakan pengakuan iman kita. Pada waktu saya mulai kenal dengan Tuhan Yesus, saya banyak baca bukunya Kenneth Hagin, Pak Timotius yang
juga banyak membaca ya, dan diterapkan dalam hidupnya. Saya nggak tahu berapa persen yang berhasil, tapi dia mengajarkan confession brings possession. Masih hafal dia. Kalau kita mengakui, kita mengucap, kita confess, itu akan jadi yang kita miliki. Kita ucapkan pengakuan. Dan pengakuan yang diucapkan bukan yang dari dalam hati manusia kita. Saya buat confess pengakuan iman dari Mazmur 91. Setiap ada kata orang atau kamu, saya ganti dengan kami, mewakili keluarga. Saya confess bahwa kita hidup dalam lindungan Tuhan. Saya confess orang boleh rebah di kanan kiri kami, tidak akan kena kepada kami. Saya akui, saya ucapkan itu. Itu mewakili keluarga. Sebagai imam dalam rumah tangga, saya lakukan itu. Nah, hal yang sama, saya dorong setiap keluarga di tempat ini. Saya masih tidak bisa mengerti kalau ada suami yang malu mimpin doa dengan keluarganya. Harus diakhiri tahun ini. Anda harus bertindak sebagai imam dalam keluarga. Sebab kalau tidak, bisa repot, saudara. Hal yang berikutnya yang saya mau Anda perhatikan adalah, ada keluarga-keluarga yang istrinya terus terang, saya bilang, dominan. Nah, saya pernah sampaikan waktu Thomas dan Ribkah menikah. Dulu saya sering nyebutnya Ribkah dan Thomas. Sekarang oleh anugerah Tuhan dirubah Thomas dan Ribkah. Saya katakan poin ketiga. Malam itu Roh Kudus ngomong dengan saya, Aquila dan Priska atau Priska dan Aquila. Otomatis saya berkata Priska dan Aquila, perempuannya dulu, saudara. Dan Tuhan berkata kepada saya, pelajari. Kalau Anda hadir dalam pernikahan mereka, Anda masih ingat saya sampaikan, minimal 6 kali saya temukan sebutan 2 nama suami istri ini. 4 diantaranya nyebutnya Priska dulu, baru Aquila. Tapi 2 kali paling tidak disebut Aquila dulu, baru kemudian Priska. Kapan 2 kali disebut? Yang pertama, waktu Paulus menceritakan perjumpaannya pertama kali dengan mereka, dan menyebutkan bahwa kerjaan mereka sama, yaitu tukang membuat kemah. Berarti Alkitab berkata, istri boleh dominan kayak apa, tapi dalam urusan menghidupi rumah tangga, kewajiban yang utama dibebankan kepada suami. Saudara harus tahu akan prinsip ini ya. Saya nggak bisa melihat bahwa sehat seorang suami kerjanya nongkrong di depan TV setiap hari, lihat silat, lihat sinetron, nangis, tegang, ketawa, dagelan, dilihat semua, sementara dia biarkan istrinya kerja. Nah, teman-teman di sini yang perempuan, saya bilang, Anda cari suami yang tidak mau kerja, yang malas, di akhir yang begitu, saudara. Tidak akan pernah bisa menjalankan fungsi sebagai imam. Pokoknya meli nyonyai kon kerja, kerjaan mopo, turu jogo omah. Kita tidak butuh satpam, saudara. Amen. Yang kedua adalah ketika Paulus bicara tentang jemaat di rumah mereka, nama Aquila disebut dulu. Urusan di rumah tangga, suami harus pegang peranan. Itu imam dalam rumah tangga. Jadi saya mau beritahu ibu-ibu yang dominan, yang saya hormati. Saya hormat daripada orang meneng kedip-kedip, saudara ya. Kadang-kadang kan itu bagus ya, reaksinya cepat, dan idenya banyak. Bagus. Jangan dimatikan itu. Tapi tempatkan pada proporsi yang sebenarnya. Sebab kalau suamimu tidak bisa berfungsi sebagai imam, oleh karena engkau tutupi terus dengan semua dominasi kita, yang rugi keluargamu sendiri. Dan ini merupakan kenyataan yang dialami banyak keluarga. Dan akhirnya menimbulkan kegoncangan yang sebenarnya tidak perlu. Saya mau ajak kita melihat contoh dari hidup seorang yang bernama Yusuf. Khususnya para kepala rumah tangga dengarkan. Saya tahu saya hanya berbicara pada sebagian kecil dari teman-teman yang hadir. Tapi yang sebagian kecil ini saya tahu mereka harus pegang peran yang sangat besar dalam rumah tangganya. Nah, Yesus, Alkitab berkata, mari kita buka dulu firman Tuhan ya. Pada Injil Matius pasal yang pertama, ayat pertama, Alkitab berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak siapa? Daud, anak Daud. Nah, ada istilah Yesus anak Daud. Itu merupakan panggilan yang tidak mungkin terpisah. Nah, kalau Anda mengerti sebenarnya,
sebutan anak Daud itu didapat, dan orang pertama yang mendapat sebutan anak Daud dalam perjanjian baru sebenarnya bukan Yesus. Tapi siapa? Yusuf. Coba saya buktikan. Lihat pada pasal yang sama, ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak siapa? Anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Di seluruh perjanjian baru, yang pertama kali mendapat predikat sebutan anak Daud, sebetulnya bukan Yesus. Kelak kemudian Yesus disebut anak Daud. Bahkan sebelum Yesus dilahirkan, ada satu laki-laki, satu pria, yang Alkitab berkata dipanggil bukan oleh manusia, oleh malaikat, Yusuf, anak Daud. Dan itu yang membuat, karena Yesus adalah anaknya Yusuf, maka dia berhak terima predikat yang sama sebagai anak Daud. Nah, ternyata sebutan keturunan Daud ini dinubuatkan sejak sekian abad sebelumnya. Dan pertama-tama begitu umum, makin lama makin jelas, sampai kemudian nyebut Daud, saudara. Dalam kitab Kejadian, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, dari keturunan wanita ini, Tuhan tidak berkata, kelak dari anaknya siapa. Dia hanya berkata dari keturunan wanita ini. Tidak jelas dari siapa. Makin jelas lagi sebenarnya, menjelang Yakub meninggal, dia memberkati akan anak-anaknya. Waktu dia bernubuat tentang Yehuda, dia berkata, tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripadanya. Sampai dia yang berhak itu datang. Dia menyebut nubuat tentang Mesias, dan sejak itu orang berkata, dari keturunan suku Yehuda. Tapi gak pernah jelas yang mana, karena anak Yehuda begitu banyak, keturunan begitu banyak. Akhirnya Yesaya mulai menyebut lebih spesifik. Dia berkata keturunan cabang daripada Isai, dan Isai adalah bapak daripada Daud. Tapi anak Isai begitu banyak. Namun Yesaya berkata anak dari Isai. Baru ketika Yeremia bernubuat dalam Yeremia pasal 23 ayat yang kelima. Itulah saatnya Tuhan berkata, turunan Daud jelas sekali. Sejak itu orang berkata, Mesias akan lahir dari keturunan Daud itu sendiri. Tapi kemudian sebutan predikat anak Daud itu ternyata harus didapat dari seorang pria yang adalah anak atau keturunan dari Daud langsung. Dan pilihan itu jatuh kepada Yusuf. Saudara bisa bayangkan beban secara moral yang ditanggung oleh orang yang bernama Yusuf, oleh karena keberadaannya dan kesediaannya menjadi suami Maria. Sejak saat itu Yesus sah disebut sebagai anak Daud. Dari sekian banyak manusia yang adalah keturunan Daud yang lahir di bumi dan hidup pada waktu itu, Allah harus memilih satu orang saja. Dan orang berkata begini, oh yang dipilih adalah Maria. Bagaimana kalau waktu itu Maria tunangannya bukan keturunan Daud? Di sini saya makin yakin. Dengerin baik-baik. Soal jodoh itu bukan selera manusiawi tok. Kalau Maria tunangannya milih Dewi dari keturunan Simeon atau Lewi, saudara, yakin saya tidak bakal Yesus lahir dari Maria yang itu, saudara. Sebab keturunan itu harus dapat jalur darahnya dari laki. Marianya boleh luar biasa, tapi kalau tunangannya bukan dengan Yusuf, keturunan Daud, saudara, saya tidak yakin Yesus lahir lewat Maria. Sebab nanti disebutnya Yesus anak Simeon. Lucu, saudara. Harus anak Daud, saudara. Dan untuk itu laki-lakinya harus keturunan Daud. Syukur kepada Tuhan, orang keliru milih, saudara. Jadi saya mau beritahu, yang sudah kepingin kawin, saudara, saya mau beritahu. Ini seminar Sisan Yohani, saya mau beritahu. Dia pengen saya seminar, tak jawab. Bukan soal selera, tapi divine will, kehendak ilahi sendiri. Ngerti? Keliru masuknya. Keliru, saudara.
Kalau Maria tunangannya sama sukunya Ruben, yang paling tua, Yesus anak Ruben, nggak ada. Harus disebut Son of David. Dan itu tidak ada pilihan lain. Dan syukurnya orang ini pilih laki-laki yang sesuai. Saudara bisa nangkep? Ini sudah lewat Natalnya, saudara. Tapi Anda mau lihat semua segi. Christmas memberikan inspirasi setiap hari buat kita. Amen, saudara. Anda salah milih laki, keliru seumur hidup. Ini bukan soal selera, tapi ini soal kehendak yang ilahi. Oh ya, manusia diberi hak untuk memilih. Tapi pilihan yang manusiawi cenderung keliru. Kita mesti belajar memilih yang ilahi, yang berasal dari Allah sendiri. Oke, terusin lagi. Nah, oleh karena itu Anda bisa bayangin, seperti apa manusia yang dipilih Allah ini. Jadi kalau orang terlalu memuliakan Maria, menurut saya keliru. Sebab kalau Maria kawinnya bukan dengan Yusuf anak Daud, nggak bakal dipilih. Saudara. Atau mungkin itu suaminya dimati dulu. Gitu, terus jodoh ke Tuhan sama Yusuf mungkin. Nggak tahu, saudara. Apakah Tuhan begitu? Saya rasa ya enggak juga ya. Maksud Tuhan kok melintiri lehernya orang. Gitu, kayak nutup kram. Bukan, saudara. Tapi saya percaya hidup kita jangan hidup karena selera manusia. Kalau Anda hanya hidup dengan selera manusia, ada banyak rencana ilahi yang hancur dan buyar semua. Kalau Maria bukannya Yusuf, saudara, she was nobody. Nggak ada di Alkitab. Nama Maria itu agis banget, saudara. Itu bukan nama yang terlalu luar biasa. Sekarang jadi banyak Maria di mana-mana. Mercedes, Maria BMW, Maria Oppo. Banyak kan, saudara? Tapi karena dia tepat milihnya, kehendak ilahi jadi. Dan itu yang luar biasa. Anda harus tahu, sisi itu yang tidak banyak orang perhatikan. Oke, sekarang mari kita lihat. Karakternya seperti apa orang ini. Dan karakter ini harus jadi teladan kita. Oke. Dan lalu semua imam dalam rumah tangga teladani akan karakter orang yang namanya Yusuf ini. Saya mau sampaikan 5 hal. Mari buka bersama dengan saya Matius pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saya tulis minimal ada 5 hal penting bicara soal karakter orang yang penting ini, saudara. Yang pertama, Alkitab berkata dia orang yang tulus hati. Dalam bahasa aslinya digunakan kata dikaios, yang artinya people who live in accordance with rule, atau orang yang hidup sesuai dengan aturan, atau orang yang hidupnya adalah taat asas. Seorang imam dalam keluarga, kalau Anda tidak taat asas, saudara, dalam hidupmu mau tidak taat asas, saya berkata itu lubang pertama yang membuat setan akan terus menuduh akan hidup kita. Seorang kepala rumah tangga, seorang imam dalam keluarga,
Dia harus orang yang bersih, dia orang yang tulus hati, artinya orang itu harus taat asas dalam hidupnya. Dan itu sebenarnya harus dimulai dengan cara bisnis, cara kerja yang benar sebenarnya. Kalau kita hidup dan cara kerja kita tidak benar di luar, cara bisnis tidak benar, tidak taat asas, orang dalam rumah tangga akan berkata, pemimpinku ini pelin-pelan. Tidak pernah bisa dipegang perkataannya dan tidak punya sesuatu yang baku yang dia pegang sebagai patokan untuk keluarga. Seorang imam dalam keluarga, seorang pemimpin dalam rumah tangga, dia harus orang yang taat asas. Dan sedemikian rupa kita harus mentaati asas itu yang kita tahu berasal dari firman Allah. Maka hidup seorang pemimpin dalam rumah tangga, hidup seorang imam dalam rumah tangga harus jauh dari yang namanya ketamaan. Orang sebenarnya tidak bisa hidup taat asas kalau dia hidup dalam ketamaan. Tidak mungkin, saudara. Yang membuat kita tidak bisa hidup benar adalah karena kita sebenarnya ingin lebih. Kita ingin kaya, kita ingin kenikmatan dunia, kita punya ketamaan dalam diri kita. Coba buang ketamaan dalam hidupmu, saya yakin kita bisa hidup dalam kebenaran seperti yang Tuhan inginkan. Surat Kolose berkata bahwa ketamaan adalah penyembahan berhala. Orang Kristen yang dikuasai ketamaan, tanpa dia mengerti dia sedang menyembah berhala dalam hidupnya. Sekalipun dia berkata dia orang Kristen. Saya diundang ke Melbourne, melayani gereja Indonesia, dalam acara retreat tahunan mereka pada musim dingin di Australia. Pada satu malam kami makan malam dengan jemaat yang ada bersama-sama di ruang makan tempat retreat diadakan. Dan saya berbicara dengan seorang Indonesia yang sudah tinggal lama di Australia, seorang ekonom, sarjana ekonomi. Dan dia cerita dengan saya begini, beberapa tahun yang lalu Pak, lama, sudah cukup lama. Saya terbang dari Singapura ke Hong Kong. Yang menarik dia berkata, saya berdampingan dengan seorang pengusaha hebat yang yaitu Rockefeller. Bukan yang junior, yang senior, yang bapaknya dia berkata. Dan sepanjang sekian jam kami terbang, kami bicara panjang lebar, dan orang ini begitu terbuka, menceritakan kepada saya imperium bisnis yang dia bangun. Dan dia berkata, tahun ini aku akan buat ini, buat ini, buat ini. Dia beberkan semua planningnya dengan begitu antusias. Dan dia berkata, aku terbelalak mata saya mendengar bagaimana dia akan ekspansi luar biasa, membangun imperium bisnisnya lebih besar lagi. Dan tanpa terasa dia bilang kami mendarat di Hong Kong. Waktu dia berdiri, dia akan tinggalkan pesawat. Kami berjabat tangan, say goodbye. Dan Rockefeller berkata kepada saya, kata teman ini, dia berkata, kamu tidak boleh lupakan satu hal. Ketamaan tidak pernah bisa dipuaskan. Dia berkata, teman saya berkata, dari ingin seperti dia, tiba-tiba hilang semua keinginan saya. Waktu dia berkata, ketamaan tidak bisa dipuaskan. Ketamaan, kata Kolose, adalah penyembahan berhala. Kalau kita hidup dalam ketamaan, saudara, engkau berkata, aku tidak mau miskin, aku mau hidup kaya, engkau mulai tidak taat asas. Engkau akan halalkan semua cara di luar. Dan waktu kau halalkan semua cara di luar, akan berakibat menghantam ke dalam, saudara. Yakinlah. Saya lihat beberapa malah begini, saudara. Ada laki-laki yang kurang ajar, saudara. Di dalam baik, dia pelihara keluarganya baik. Tapi di luar, dia sering kalau bisnis, dia umpankan perempuan-perempuan. Ketika anak-anaknya dewasa, anak-anaknya jadi mangsanya orang lain. Nangis, dia bilang, kenapa anakku yang bayar dosa? Lalu semua yang dia perjuangkan itu, dengan cara yang begitu menjijikkan, akhirnya untuk apa? Lihat semua yang dia bangun, berantakan semua. Saya mau katakan demi kasih Tuhan, saudara. Seorang pria, seorang laki-laki, Anda hidup sembarangan di luar, itu kutuk bisa kena keluarga. Satu kali engkau menyaksikan keluargamu diperhitungkan orang, seperti engkau memperlakukan orang lain, anak-anakmu bisa diperlakukan hal yang sama oleh orang lain. Oleh karena itu ini hal yang penting pertama kali. Hidup
sebagai orang yang tulus dan taat asas. Ada seorang lagi datang kepada saya. Dia berkata begini, Pak, saya buat bisnis baru. Dan ini tujuannya membantu desa-desa. Pelayanan pedesaan. Oke, apa itu? Ya, saya datangkan barang dari luar negeri, Pak, lewat pos. Lalu kemudian saya jual. Cuman terus terang saya nggak bayar pajak. Loh, kenapa? Kalau dipotong pajak tinggal sedikit Pak untungnya, nanti desa-desa kurang. Saya berkata, dasar kamu kikir. Tidak mau ambil dari duitmu yang ada. Engkau buatkan bisnis untuk Tuhan. Kamu kira Tuhan senang, bangga, sambil kamu nipu pemerintah, tidak bayar pajak, lalu kamu berkata, ini untuk Tuhan. Apakah Tuhan senang kamu nyumbang desa-desa sambil kamu masuk neraka? Ya enggak. Kalau tidak rela memberi, tidak usah berbuat dosa untuk kelihatan seperti Sinterklas bagi kepada orang desa. Saya berkata, dia diam. Saya mau beritahu saudara, seorang laki-laki harus taat asas, tulus hati. Yang membuat tidak bisa, Pak, tidak, karena kita serakah. Kita nggak mau untung kecil, kita mau untung besar. Kita nggak mau terima yang mepet, kita berkata aku mau yang lebih. Saya mau beritahu saudara, keluarga, kebutuhan uang bukan segala-galanya. Kebutuhan seorang bapak dan suami yang benar di depan Tuhan jauh melebihi kebutuhan uang yang engkau sedang perjuangkan sebenarnya. Berapa banyak keluarga yang diberkati secara materi, tapi hancur hidup dalamnya. Bukankah itu sudah membuktikan kepada kita, uang bukan yang diminta oleh istri dan anak-anakmu. Keberadaanmu sebagai orang benar yang bisa memberikan teladan dan figur yang benar yang dibutuhkan pada hari ini. Alkitab berkata, Yusuf seorang yang tulus hati. Yang kedua, menarik sekali, dia berkata, dan pada ayat yang ke-19, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia berkata, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, zaman itu ketika orang tunangan, kalau pisah itu harus lewat perceraian. Itu seperti orang sudah kawin tapi tidak boleh kumpul. Dan kalau dia harus cerai, harus ada pengesahan. Harus ada alasannya mengapa cerai. Nah, waktu itu Anda dengerin baik-baik. Coba kalau Yusufnya itu saudara. Ini lagi tunangan. Tidak pernah merasa kumpul dengan Maria sebagai suami istri. Tahu-tahu hamil. Siapa yang bisa berkata, oh Tuhan itu? Nggak ada sebelumnya. Di dunia ini, saya mau beritahu, dari sejak Adam Hawa, sampai nanti Yesus datang, cuma sekali tok itu loh. Orang bisa hamil tanpa hubungan seks. Yaitu Maria tok. Kalau sekarang ada, nggak mungkin. Dua, mesti nggak benar atau tumor di perut saudara. Oh ini kayak Maria, omong kosong. Anda boleh pakai ayat, kayak apapun, saya nggak percaya. Nah zaman Yusuf, nggak pernah ada, ya kan? Jadi pikirannya apa pikirannya? Nyeleweng. Wah, ya bener. Ketok alim, tapi rotok samin gitu. Belakangnya itu enak. Ketok alim, menang tapi ngeleng gitu orang Jawa Tengah bilang. Waduh, cuman ini orang punya kasih. Tidak mau mempermalukan di depan umum, saudara. Nah itu hebat. Semua dibemperi sendiri. Nah itu imam. Banyak imam roh kuat. Istriku, Pak, teriak-teriak di luar. Itu nggak mau jadi bemper, saudara. Dia tahu sakit. Menurut saya artinya sakit, saudara. Aku ini setia. Latihan gaya furniture, ya toh, untuk urip. Latihan geraji, latihan maku. Latihan ngukir di wong Jeporo. Golek ke duit woyong-woyong. Di belakang kayak begitu. Hamil lagi. Meledak tak emosinya kira-kira, saudara? Mestinya. Tapi ini orang yang lihat kasihnya luar biasa. Dia belum ngerti, Roh Kudus itu belum ngerti kan? Setelah ngerti lego dia. Tapi sebelum dia tahu, yang dipikirannya apa? Nyeleweng ini Maria. Cuman tidak pernah dia permalukan istrinya di depan. Nah, saudara,
Ini yang kita ini sering kali ya, orang laki. Oh, saya nggak pernah permalukan kok, Pak. Tidak pernah saya marahi di depan orang lain. Ya, tapi kelakuanmu sama dengan mempermalukan, saudara. Karena perbuatan kita berteriak lebih keras dari perkataan kita. Semua yang memalukan di luar yang kita buat. Sama sebetulnya. Kita permalukan keluarga kita. Apa sih bangganya Anda jadi suami, ketangkap polisi di jalan, gedek-gedek begini, tripping, bangga. Saya nggak dengar di jemaat Anda ya, jangan tripping, Pak. Tenggi, saudara, kalau Anda begitu. Apa sih yang bangganya? Ketangkap polisi, bapak lu kacau kalian lagi apa? Gedek-gedek. Oh, tapi tidak pernah saya permalukan, Pak. Tapi bodoh itu, saudara. Kita mesti imam itu susah. Wah, nggak enak. Ya, laki-laki terlanjur, saudara. Mosok mau make upan, sudah kadung lanang kok. Ini kewajiban, tanggung jawab. Makanya Paulus berkata, lebih baik tidak kawin, ya kan? Tidak menyusahkan dengan penderitaan badani kayak begitu kan. Ada betulnya dalam satu sisi tertentu. Kalau itu panggilan Tuhan. Tapi begitu Anda masuk pernikahan, sebagai kepala rumah tangga ini kewajiban. Saya tahu nggak gampang, kan? Saya lihat ada orang yang sukanya gitu kan. Nah ini loh suamiku ini, istriku ini untuk tuding-tudingi. Wah cepat mati gitu ya saudara. Yakinlah. Anda begitu kan di depan orang lain. Saudara hancurkan hatinya. Habis. Dipermalukan di depan orang lain. Dan Tuhan tidak pernah panggil kita seperti itu. Jagain kelakuan kita. Sebagai imam. Untuk jadi tua-tua dalam jemaat. Alkitab berkata. Harus punya nama baik di luar saudara. Ngerti? Harus punya nama baik di luar. Kalau di luar, tukang ngapusin, wah repot saudara. Harus punya nama baik di luar. Kalau Anda harus menderita, biar kita menderita karena nama Yesus, bukan karena kekonyolan perbuatan kita. Amen saudara. Ya saya tahu ada istri-istri yang berkecualian. Saya pernah lihat sendiri. Saya bertamu besok ke rumah orang. Sama saya Pak Marso atau siapa ya Pak Marso. Pak Marso ini punya banyak pengalaman menarik ya Pak. Saya ketuk pintunya. Oh tadi saya parkir mobil, saya tahu ada orang di dalam. Lari saudara. Aku, gitu, saya tahu dia teriak. Kaget saya datangnya saudara. Lari. Saya gedor-gedor, nggak ada yang bukai. Saya intip saudara. Itu kan terbuka jendelanya. Saya lihat di lantai darah. Tapi lihat darah berceceran di ruang tamu. Saya sudah mikir, waduh, pembunuhan ini. Darah. Saya gedor lebih keras, saudara. Dibukai. Yang keluar istrinya. Ketawa. Pak Agung, mari. Saya ngeri, saudara. Dia ngeri ini, suaminya di mana? Enggak lama keluar, saudara. Perbanan, obat merah di mana-mana. Ini kenapa saya bilang? Istrinya bilang, tak pukuli pakai sapu Pak katanya. Saya nggak nambah-nambahin loh saudara. Loh, ini sungguhan. Saksinya adalah Pak Marso. Gagang sapu sampai hancur. Itu suami dihajar istri saya baru tahu. Ojok dicontoh gitu-gitu saudara. Saya pikir sungguhan, saya pikir wah pembunuhan darah banyak saudara. Sampai bocor. Rupanya tidak keluar-keluar tuh dalam merbani. Udah diajar perbani. Pak Agung teko perbani. Keluar saudara. Waduh. Si buta dari gua hantu. Wah. Gue gagang sapu. Repot saudara. Ini keluarga kayak gitu tuh. Yopo nikmat gitu tuh. Oh saya tidak mencemarkan. Wah tercemar menurut saya sudah. Terlanjur saudara. Untung gak panggil polisi gitu saudara. Kok pembunuhan kan ngeri. Menurut saya kalau nggak datang itu bisa kelengar bener saudara. Save by the bell. Teng. Dewan juri datang. Selamat suaminya. Saudara. Itu dia hajar sapu. Saudara. Tapi kalau Anda hajar dengan kata-kata jauh lebih ngeri. Ngerti saudara? Dan ini yang kita harus pelajari dan mengerti sama-sama. Yang ketiga. Coba lihat pada ayat yang terakhir. Ayat yang ke-24. Nah, saya bacakan buat saudara supaya tahu konteksnya. Ini penting sekali. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya.
Yang mengambil Maria sebagai istrinya, ayat 25 Anda perhatikan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kelak setelah Yesus lahir, Yusuf Maria tetap kumpul seperti suami istri layaknya, dan punya anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Maria, kalau dibilang perawan, I don't think so. Dia kawin seperti biasa. Dia punya anak-anak laki-laki dan perempuan. Yoses misalnya, itu adalah adik kandung Yesus, lahir dari Yusuf dan Maria secara manusia. Jadi Alkitab berkata, mereka menikah, tidak bersetubuh sampai Yesus lahir. Yang ketiga ini karakter yang bagus. Dia punya kemurnian, purity, kesucian. Kumpul, ya, tapi nggak berhubungan. Kumpulnya karena dia sah ambil sebagai istrinya. Dia berhak sebetulnya. Tapi dia bilang tidak. Ini yang bagus. Sekarang kan belum sah pun diambil. Dan saya mau beritahu saudara. Ini ya, masalah kemurnian, kesucian itu sebetulnya kelihatannya tersembunyi. Tapi ketahuannya gampang. Saudara sudah pernah hubungan atau tidak? Kalau kita sensitif, kita ngerti. Ini nipu atau enggak ngerti. Konseling pernikahan selalu akan ditanya, sudah hubungan belum? Anda boleh nipu. Ketahuan tetap ketahuan. Dan seorang suami, Anda harus perhatikan yang satu ini. Bisa kumpul, tapi tidak bersetubuh. Dan itu keharusan. Hidup dalam kemurnian. Yusuf ini penguasaan dirinya luar biasa. Dan ini yang membuat dia diberkati. Ajaib sekali. Dan saya mau beritahu perjinahan itu, saudara kembarnya kemelaratan. Coba buka Amsal pasal 5. Amsal pasal yang kelima. Lihat mulai ayat yang pertama. Amsal pasal 5. Ayat yang pertama. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, ah, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Lihat, semua yang berkaitan dengan perzinahan membuat kekayaan kita jatuhnya ke tangan orang lain. Saya sudah lihat banyak orang Kristen main-main, Anda berzina nggak lama, habis-habisan. Dan kalau sudah begitu, seluruh keluarga nanggung. Dan itu nggak fair seringkali. Anda nikmati kesenangannya, istri anak-anakmu semuanya kolaps. Kacau hidupnya. Apakah itu yang namanya keadilan? Habis seringkali orang tidak cukup diomongin. Orang perlu bukti mau jalanin dulu. Akhirnya setelah hancur semuanya, apa yang terjadi? Seorang imam dalam rumah tangga, jaga kemurnian, kekudusan hatimu. Nabur nuai, saudara. Kau taburkan kebobrokan moral. Kelak keluargamu, anak-anakmu bisa nuai seperti itu. Kau tabur perzinahan. Nanti keluargamu tuai perzinahan semua. Saya sudah lihat.
Satu orang begitu berjidah luar biasa. Seluruh anak perempuannya rusak semua. Oleh karena kutuk semacam itu. Dan kalau ada di antara mereka yang dalam Tuhan, baru bisa dipatahkan. Tapi kalau tidak, keluarganya kolaps, hancur semua. Dan akhirnya kekayaannya jatuh ke tangan orang lain. Dan tidak ada artinya sama sekali. Yang keempat, perhatikan balik ke Matius pasal yang pertama tadi. Yang pertama saya ulang, dia orang yang tulus hati, yang taat asas. Dua, orang yang punya kepribadian, kasih yang luar biasa. Tiga, dia punya kemurnian, purity. Yang keempat, perhatikan, dia adalah imam dalam keluarga. Mengapa saya berani berkata begitu? Kalau Anda perhatikan, malaikat datang kepada Maria berapa kali, saudara? 1 kali. Tapi setiap kali malaikat itu mengarahkan Yusuf, Maria, Yesus ini pergi, malaikat tidak ngomong kepada Maria, tapi dia bicaranya kepada siapa? Yusuf. Paling tidak 4 kali malaikat menampakkan diri kepada Yusuf, dan hanya 1 kali kepada Maria. Yang pertama sudah kita baca tadi. Waktu dia mempertimbangkan menceraikan Maria, malaikat menampakkan diri. Tapi kemudian perhatikan lagi pada pasal yang kedua dari Matius pasal 2 ayat yang ke-13. Alkitab berkata, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Waktu disuruh ngungsi ke Mesir, malaikat datangnya kepada imam dalam keluarga. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada siapa? Yusuf. Ini ketiga kali maaf. Yang muncul lagi. Ayat yang ke-22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi. Siapa yang nasihati? Malaikat lagi. Setiap kali mereka keluarga kecil ini harus bergerak kemana, Tuhan ditanya kepada pemimpinnya. Seorang imam dalam keluarga. Saudara harus jadi benar-benar imamnya keluarga itu. Belajar dengar suara Tuhan. Tanya direction Tuhan untuk keluarga. Kalau keluarga, istrinya yang berkata, saya merasa Tuhan mau saya ke sini. Suaminya merasa, ya dia lebih peka. Ya wis, ikut. Tak jamin, rontok enggak lama. Karena bukan itu rule-nya, bukan begitu. Mesti laki-laki yang mengarahkan. Istri boleh berkata, aku merasa begini, coba kamu berdoa. Jangan, ya wis. Saya cumai beberapa orang begitu. Ikut, kemana? Ikut. Iring-iringan gitu. Yang di depan gagah itu istrinya bawa gagang sapu kira-kira nurut lalu teplak gitu. Ayo. Masa begitu saudara? Dan suaminya hanya begini, oh dia lebih peka. Itu gak urusan. Anda adalah imam dalam rumah tangga itu. Istrimu boleh lebih peka, boleh nabiah sekalipun, boleh. Tapi tetap dalam keluarga itu imamnya adalah suaminya. Mesti dong dia yang mengarahkan ke sini. Seandainya kami berbeda, Pak, pendapatnya berbeda, ya berhenti. Tapi tetap kita harus berani berkata, suami ambil keputusan. Keliru nggak apa-apa, daripada tidak ambil keputusan. Seorang jenderal ambil keputusan keliru, nggak apa-apa. Daripada seorang kopral ngatur jenderal dan kolonel, saudara, rusak tentara. Mangan sih, mau perang kok mangan sih, saudara. Dan saya mau berkata, ini yang sering kali rusak dalam keluarga. Lihat cerita Natal yang 2 minggu yang lalu baru dirayakan di seluruh dunia. Istri boleh peka, suami tetap ambil keputusan. Saya nggak peka, Pak. Buka telinga lebih lebar, dengar suara Tuhan. Disiplin diri, kejar cari Tuhan, sampai Allah berbicara kepada saudara. Itu fungsi akan kerja dengan sebagaimana mesti. Tangan Anda pakai untuk jalan, saya beritahu bisa. Akrobat itu kan bisa. Boleh, tapi lucu. Ketika jalan pakai tangan. Pokoknya jalan, Pak, boleh. Tapi saya mau beritahu, suami tetap imam. Kalau Anda menjalankan fungsi
sebagai imam dengan baik. Semua akan diatur Tuhan dengan luar biasa. Memang yang terakhir, orang ini punya yang namanya, saya pinjam istilahnya Bob Weiner, instant obedience. Saya ingat sepatunya Charlie kalau saya lihat Bob Weiner, instant obedience. Bagaimana kita mengerti? Coba lihat pada ayat 20 misalnya. Dari pasal pertama tadi, ayat 20 dan 21. Saya lompatlah setelah lihat langsung 24. Setelah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Begitu bangun, dia kerjain. Teruskan lagi, Matius pasal 2, ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkirlah ke Mesir. Begitu bangun, dia kerjakan. Dan kalau Anda lihat pada ayat yang ke-19, ayat 20 maaf, pasal 2, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Begitu bangun, dia kerjain. Diperintah, bangun, kerjain. Instant obedience. Dan seorang imam perlu kerjakan begitu. Ada imam yang begini sih. Dan ngomong, kamu memberi, misalnya ya, ini ada proyek pekerjaan Tuhan, misi, kasih 10 juta. Ya. Nah ini imamnya, ini imam ngaco saudara. Dalam dirinya gini, iman 10 juta. Susah-susah saudara 10 juta. Dia tahu istrinya juga doyan duit ya, bukan doyan duit, apa ini? Rada mata keranjang, mata duitan, bukan mata keranjang. Mata duitan saudara. Jadi dia bilang, Tuhan, beri aku tanda supaya sejahtera istriku. Ngomong sama istrinya, rasa-rasanya. Nah, dia nggak bilang, Tuhan bilang nggak bilang, rasa-rasanya. Kok kita, kok di simbol-simbol Tuhan ngasih 10 juta, kamu sejahtera nggak? Bingung kan saudara? Si istrinya juga 10 juta, kerja transaksi ini, tabung lama 10 juta. Wah, enaknya. Dia bilang, tidak, aku menghalangi. Dia anak-anaknya 25, di sini gitu. Dekati anak-anaknya. Anak-anak, mama papa punya uang 10 juta. Banyak ya? Banyak anak-anaknya senang. Agaknya diminta Tuhan, boleh nggak? Nah, anak, tak boleh. Bukan kehendak Tuhan kalau gitu. Nabi cilik bernubuat nggak boleh. Ngomong, rasanya enggak. Itu anak kita kan peka. Kok peka? Iya. Nggak disiwit nangis kan peka. Nggak boleh. Bukan, kamu emosi. Iya, ya, emosi. Iya. Tenggi, emosi, diam. Menang we. Puji Tuhan, aku tidak terjebak oleh perkataan setan. Artinya senang. 10 juta orang situ dikei. Nah ini imam medit, saudara. Yang Tuhan perlu instant obedience. Saudara boleh minta pertimbangan istrimu, tapi kamu ngomong tegas. Apa yang Tuhan katakan? Nah keliru Pak. Nah at least kita mencoba. Kan? Salah, nggak apa-apa. Pak Yusak pernah ngajar gini. Anda nggak disuruh memberi, Anda beri. Itu apa sih? Balik podo jublai. Jadi beri nggak apa, nggak hilang balik. Saya pernah cerita berkali-kali waktu proses gedung ini. Ini gedung ini mendidik saya, keluarga kami luar biasa. Mobil 2 kali diminta. Rasanya belum ada orang ngasih mobil lagi ya. Saya sudah nabur 2 ya. Saya boleh nuai 200, 100 kali ganda. 200 orang ngasih mobil lah ya. Untuk Tuhan. Untuk saya bukan buka showroom mobil. Mobil 2 kali diminta. Saudara mungkin punya duit lebih banyak dari saya. Tapi soal begitu-begitu, Anda mesti belajar. 2 kali mobil. Pertama kali istri saya keberatan. Wah itu kaki kita. Saya naik Suzuki Corsica. Masih ingat Jeep saya merah itu kayak koboi. Saya dilok ke teman saya pendeta di Sootiko. Pendeta numpaknya kok motor kayak ini kok koboi. Ben murah meriah. Anakku keberatan tuh kok aku. Saya bilang gitu. Berani duit ya wis. Jangan komentar saya bilang. Yang teman baik dari saya ngomong tak enak.
Saya naik mobil itu. Saya pulang dari Amerika tahun 92-93 saya lupa. Persis saya dekat mana itu? Rel spur itu, pom bensin dekat Hasanuddin. Jangan ngomong di sini. Aku minta jual mobil ini, berikan untuk aku. Saya ngomong ke istri saya, ini mau diminta Tuhan. Wah, aku mau protes sama Tuhan, istilahnya. Tidak setuju. Ya boleh, saya bilang, kamu saya beri waktu 2 minggu. Sembayang tanya Tuhan. Selama 2 minggu saya doa. Doanya apa? Tuhan, buat hatinya mengerti hatimu. Tapi saya decide, saya berkata, ini saya beri. Belum 2 minggu, dompet hilang. Uang 80.000, SIM KTP hilang. Begitu dompet hilang itu di kebaktian, di Wisma Gajah Mada. Pulang dibuka tasnya, dompet gak ada. Malamnya berlutut, Tuhan ampuni, tak dol Tuhan, montore tak kekno kowe. Bagus kan? Saya masih ingat saya jual hari Sabtu. Laku 7,5 juta. Saya telepon bendahara nih Pak Timotius. Saya mau ke Surabaya itu. Minggunya khotbah di tempatnya Om Ishak Liu. Sabtu mobil saya laku. Terus yang kedua, zaman mepet. Kita teriak-teriak kayak orang edan, Anda masih ingat. Gembor-gembor nih. Ini tuh sebelum dicat, itu gambarnya tuh telapak tangan. Kena minyak, tumbangi tangan. Ben gak jadi disita bank. Teriak-teriak. Dan ngomong lagi, kasihkan mobil. Kali yang kedua, istri saya berkata, kasih, rela. Takut dompet hilang lagi ya saudara. Kasih. Yang ketiga yang saya tahu lebih ngeri itu, Minggu tanggal 12 November, saya duduk di sini. Victor nyanyi, jangan takut. Itu lagu saya nggak hafal sampai sekarang, nggak pernah dinyanyikan lagi. Sekali tok itu, jangan takut, itu gebrajak, bocor gedung ini. Itu masih pakai temanya Musa, saudara. Bocor di mana-mana. Jangan takut, saya teriak-teriak. Jangan takut. Di depan saya itu gebrajak. Ada teman dari Jakarta yang ini kan plafon sebagian besarnya disumbang. Bergerakin dia untuk bayar semuanya. Ada yang ngusul, Pak, ini kalau plafon dibangun atap bocor, bosok semua. Ini duitnya diminta aja untuk atap. Saya pikir betul juga. Saya sembahyang, boleh nggak Tuhan? Dia bilang jangan pakai uangku semaumu sendiri. Soal atap urusan panitia. Dan kamu gembalanya korban duluan. Saya bilang saya nggak punya uang. Dia bilang punya. Di hati itu, ya. Saya bilang saya nggak punya. Saya punya uang sebetulnya. Tapi itu untuk persiapan anak saya sah lahir. Kan. Dokter bilang 16 November lahir anak itu. Itu 12 November dia bilang berikan semua. Malamnya saya tahu. Terus malam itu Franz Brompitnya dicolong orang. Dia tak mau Brompitnya hilang ketemu di mana tuh. Nah, diprotoli orang ketemu, tapi ketemu saudara. Saya baru ngomong sama istri saya, ini diminta Tuhan. Dia bilang kasih. Nggak bilang A, B, dia bilang kasih. 16 November 95, anak saya belum lahir. 19 November, Bu Prawiro datang. Yuli masih ingat ya, Bu Prawiro datang di sini. Bu Prawiro datang. Pagi dia nyampaikan firman Tuhan. Terus kita makan nasi goreng berok. Begitu habis makan nasi goreng, dia bilang, wah ini rasanya waktunya. Kan Pak ke rumah sakit, langsung gak boleh pulang. Sorenya lahir, jam 5. Pas ini kebaktian. Dan itu hari ulang tahun istri saya. Persis lahirnya persis. Apakah Tuhan membuat kami terlantar? Tidak. Berkat yang kami terima jauh lebih banyak dari yang kami perlukan untuk bayar. Ini yang saya bilang. Dan terakhir dia bilang, kasih penglihatan. Waktunya lagi, kuras bak kamar mandimu. Suruh ngabisin duitnya. Berikan semua. Dan dia membuat kita diberkati sampai hari ini. Harus ada yang namanya instant obedience. Saya mau beritahu ya, teman-teman ya. Khususnya Anda yang mau jadi hamba Tuhan. Saudara kalau cari istri, nggak bisa aja ngedan-ngedanan dengan Tuhan begitu. You will face a real problem dalam ministry. Karena saya ngalami kayak begitu. Siksa. Kalau Anda tidak bisa punya pasangan yang tanda petik bisa ngedan kayak begitu dengan Tuhan. Karena berkali-kali itu resiko ditanggung keluarga. Tapi sepanjang saya dengan Tuhan, tidak pernah dia mengecewakan. Amen, saudara. Saya bukan orang nekat ngawur, saudara. Tapi saya kenal Tuhan.
Dan seorang imam dalam rumah tangga, Anda harus punya instant obedience. Amen, saudara. Dan itu yang Tuhan butuhkan hari ini. Saudara siap? Kalau ini fungsi 5 ini Anda miliki, Anda jalankan fungsimu sebagai imam dalam rumah tangga. Saudara kerjakan hidupmu, Anda train keluargamu, doain mereka. Saya tahu bukan satu malam selesai, saya tahu. Perjuangannya mungkin lebih berat daripada kalau Anda ngurusi orang lain. Tetapi semua itu sebetulnya, kalau Anda kerjakan, keluarga dibangun, makin lama akan makin kuat. Makin lama makin kuat. Makin lama akan makin kuat. Karena apapun boleh terjadi tahun ini, keluarga setiap kita akan tetap kuat dan tidak akan goncang selama-lamanya. Amin, saudara. Dan kita akan berdoa sama-sama. Haleluya. Biar ada damai dalam rumah tangga semua kami yang terwakili. Damai yang dari tempat yang maha tinggi yang turun dalam kehidupan setiap keluarga yang terwakili hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Damai yang dari atas itu turun pada hari ini. Memberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Memberkati semua yang mereka kerjakan. Dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berikan otoritas pengurapan seorang imam, seorang raja, dan seorang nabi. Turun kepada mereka pada hari ini. Memimpin keluarga mereka dalam takut akan Allah. Dalam pertolongan Roh Kudus. Membawa mereka dalam keluarga mereka. Masuk tanah perjanjian Kanaan yang Allah sediakan buat kami. Tahun ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tahun ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tahun ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa seluruh jemaat-Mu. Hamba mewakili seluruh umat-Mu yang hadir dan gereja ini. Tuhan, hamba berdoa demi nama Yesus. Turunkan berkat-Mu untuk umat-Mu di tempat ini. Sebagaimana yang Engkau sediakan buat kami, Engkau memberi dengan limpah oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sejak hari ini, biar terus naik dari hidup kami doa-doa untuk keluarga kami. Dan memuliakan akan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus.